Ya, oke, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan berbicara tentang khotbah multikultural. Ya, apa itu khotbah multikultural? Bagaimana kemudian dasar Alkitabiahnya? Dan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pengkhotbah dalam mempersiapkan khotbah multikultural? Kita akan lihat ya, dalam uraian-uraian saya selanjutnya. Ya. Jadi saudara, gambar di bawah ini, ya, ini adalah sebuah pelayanan yang pernah saya lakukan. Ini kegiatan dengan dress code warna merah, dilayankan dalam peristiwa Imlek. Jadi ini ibadah syukur Imlek. Mengapa? Karena kebetulan jemaat di mana saya melayani, ya, yang terakhir sebelum saya ke Satya Wacana, ada beberapa keluarga yang beretnis Tionghoa. Maka saya dan tentunya para majelis berinisiatif untuk bagaimana menghadirkan sebuah perayaan liturgikal, ya, dan sekaligus menyampaikan sebuah khotbah multikultural dengan menggunakan simbol-simbol yang penting, ya, dalam budaya-budaya tertentu. Nah, ini menarik hemat saya. Dan itu mengapa kemudian saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian topik khotbah multikultural kali ini. Ya. Khotbah multikultural secara istilah, ya, pastilah kemudian ini akan sangat berkaitan dengan perbedaan budaya, diversitas kultur. Kultur siapa? Ya. Keragaman budaya yang tidak hanya antara pengkhotbah dan umat. Tidak. Tetapi juga sekaligus adalah keragaman budaya antara komunitas umat itu, ya, dengan yang lain di satu ibadah, di satu jemaat. Itu interculture. Dan itulah kemudian cross culture. Ya. Perbedaan itu sekaligus merepresentasikan adanya perbedaan budaya. Perbedaan kebiasaan. Perbedaan etnis. Dan memang kemudian secara luas, ya, kita bisa mengartikan bahwa perbedaan kultur dalam keragaman itu bukan hanya persoalan etnisitas, tetapi juga bagaimana kemudian penggantian budaya misalnya. Perubahan-perubahan budaya yang satu terhadap yang lain. Antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. Perbedaan antara misalnya, maaf, mereka yang normal dan mereka yang disabilitas misalnya. Ya, dan itu menunjukkan keragaman yang ada. Ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa multikultural menandakan, ya, adanya keragaman budaya antara dua atau lebih kultur. Dan itu semua mereka hadir dalam satu
ruang ibadah yang sama. Dan ini sekaligus membedakan dengan budaya populer yang biasa membedakan subkultur generasi atau kelompok sosial yang homogen. Ya. Nah, bagaimana kemudian dasar Alkitabnya? Ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting karena kita perlu melihat dulu bagaimana Alkitab berbicara tentang khotbah multikultural itu. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian bahwa Alkitab itu menggambarkan, menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana kemudian Allah itu adalah Tuhan yang inklusif, Tuhan yang ramah, Tuhan yang sangat terbuka terhadap siapapun. Ya. Dan mari kita lihat bahwa kemudian pasca peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, bahwa dalam peristiwa itu Tuhan memanggil manusia kembali dalam persekutuan Edenik, dalam relasi antara Tuhan dan manusia. Dan bahkan kemudian kita bisa melihat bahwa pesan keselamatan yang mau disampaikan dalam pemanggilan itu bersifat universal. Keselamatan itu disampaikan kepada setiap orang yang melampaui budaya dan bangsa. Perjanjian Lama, ya, dalam Alkitab kita dengan tegas menyatakan bahwa bagaimana kemudian Allah juga turut memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan janda, memperhatikan orang asing, dan itu menunjukkan keterbukaannya. Dan itu berarti menggambarkan kepada kita sekalian betapa pentingnya memang kita berbicara tentang khotbah multikultural. Satu hal yang menarik adalah tulisan Marginality, the Key to Multicultural Theology. Tulisan dari Yong Lee. Bagaimana kemudian ia memahami multikultural itu dalam diri the other. Ya. Memahami bahwa kemudian yang namanya marginalitas, ya, itu tidak hanya persoalan etnis, tapi sekaligus ia mau melihat bahwa orang-orang percaya itu mereka adalah marginalitas yang baru. Ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian jemaat Kristen, ya, dalam perjumpaan dengan kultur Yahudi misalnya, dalam perjumpaan dengan budaya-budaya yang ada, mereka menjadi komunitas yang kecil jika dibandingkan itu. Melihatnya jemaat Kristen itu adalah marginality, the new marginality. Ya. Dan ia mau mengajak kepada kita sekalian bahwa mari belajar dari diri Yesus. Bahwa Yesus Kristus yang tidak lain ia adalah Tuhan dan manusia itu. Ia yang divine dan sekaligus yang human itu adalah model marginalitas Tuhan dan manusia. Ya.
Ia mengutip dalam Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang 11 itu. Bagaimana kemudian pelayanan Yesus dalam inkarnasinya. Ia mau merengkuh ya, masyarakat yang marginal. Ya. Ini yang menarik. Ya. Nah selanjutnya bahwa kita melihat perjanjian baru. Peristiwa Pentakosta itu menjadi fondasi, menjadi dasar spirit gereja multikultural. Kita lihat bagaimana kemudian para rasul dalam peristiwa turunnya Roh Kudus itu, mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Ya. Dan dalam percakapan dengan menggunakan berbagai bahasa itu, para murid memahami apa yang diucapkan. Dan itu berarti merepresentasikan kebangsaan. Dan itu berarti merepresentasikan keragaman yang ada. Dan itu mengapa Pentakosta menjadi fondasi gereja multikultural. Ya. Kita saksikan pula bagaimana kemudian kisah para rasul mencatat Injil itu tidak hanya merengkuh orang-orang Yahudi, tetapi ia beyond, ia melampaui sampai pada masyarakat non-Yahudi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat, ya, saya rasa ada sebuah tulisan yang menarik ya, untuk kita sekalian. Tulisan dari James Neiman dan Thomas Rogers. Ya. Tulisan ini saya rasa menarik untuk kemudian menjadi acuan kita bersama-sama dalam melihat bagaimana berkhotbah secara multikultural. Ya. Tulisannya dalam sebuah judul Preaching to Every Pew. Ya. Cross Culture Strategis. Paling tidak kemudian ia menguraikan ada 7 hal perihal multikultural preaching. Ya. Apa dan bagaimana seorang pengkhotbah harus memahami situasi itu. Ya. Yang pertama adalah teologi dan etika pendukung multikultural. Ya. Jadi dalam konteks ini jemaat harus memahami sekaligus kemudian memberlakukan sebuah pemahaman yang sangat terbuka. Teologi dan etika yang kemudian sangat mengupayakan hadirnya multikultural di jemaat. Tidak menjadi jemaat yang eksklusif. Ya. Maka pertanyaan yang perlu kita sampaikan adalah, apakah jemaat terbuka dan sadar mengusahakan kehadiran dan keragaman? Nah, ini penting. Ya. Misalnya, apakah GKJ yang Gereja Kristen Jawa, GKJW, Gereja Kristen di Jawa Timur misalnya, apakah terbuka untuk orang-orang di luar suku Jawa? Apakah ini menjadi gereja teritorial dan sekaligus menjadi gereja suku? Nah, pertanyaan ini patut ditanyakan. Ya. Kenapa begitu? Karena jika tidak ada komitmen untuk merangkul keragaman budaya, khotbah multikultural tidak akan berdampak. Tidak ada impact yang nyata yang dirasakan di sana.
Ya. Dan itu mengapa? Ini penting dan ini menjadi yang nomor pertama. Ya. Menurut Neiman dan Roger. Yang kedua adalah pengkhotbah harus menilai perihal pendengar. Ya. Pengkhotbah bisa menggambarkan, memberikan gambaran perihal keragaman budaya jemaat. Dan sekaligus posisi Anda dalam percampuran itu. Apakah Anda pengkhotbah tamu di satu jemaat yang sangat menjunjung multikulturalisme? Posisi Anda di mana di situ? Apakah Anda luar biasa? Kita bisa menghadirkan sebuah kampung kebangsaan. Gereja yang layak disebut Indonesia Mini. Saya mengapresiasi betapa kemudian ini sangat nampak dalam pemahaman teologinya, dalam pujiannya misalnya, di musiknya misalnya. Ya. Nah, kita bisa memberikan gambaran itu. Maka kemudian dalam penilaian itu kita bisa memberikan pertanyaan, apa harapan khotbah tentang situasi itu? Apakah kemudian saya berharap khotbah ini akan memberikan warna tersendiri dalam semangat multikulturalisme? Ya, bisa disampaikan harapan-harapan itu. Dan yang menjadi penting secara reflektif adalah apakah yang membuat khotbah Anda menarik? Ya, apa menariknya khotbah Anda dalam konteks multikulturalisme itu? Apakah khotbah Anda berfungsi dengan baik dalam konteks keragaman? Ya. Atau sebaliknya, bagaimana Anda melihat misalnya Anda berkhotbah tentang seorang perempuan Sirofenisia yang berjumpa dengan Yesus? Ya. Dengan gambaran itu ada yang mengatakan ini perjumpaan antara Yudaisme, antara Yahudi dengan non-Yahudi. Ya. Ini perjumpaan dua bangsa, ini perjumpaan dua suku misalnya. Nah, apa yang menarik dari khotbah Anda itu? Apakah hanya pada persoalan Yesus dan perempuan itu? Atau yang lain? Ya. Yang berikutnya, adat istiadat atau kesepakatan budaya manakah yang sangat mempengaruhi khotbah Anda? Ya. Kita bisa pilih. Ya. Dalam keragaman itu, kira-kira mana yang sangat mempengaruhi khotbah kita? Ya. Satu waktu saya khotbah dan sekaligus mewujudkannya karena perayaan Imlek. Ya, di gereja kita lakukan perayaan Imlek, lagu-lagunya kita nyanyikan baik dalam bahasa Indonesia pun dalam bahasa Tionghoa. Meskipun sebetulnya lidah Jawa tidak begitu juga cakap secara vokal, ya, mengucapkan lafal-lafal China, ya. Tetapi kemudian kita memakai satu simbol-simbol tertentu, simbol angpau misalnya, simbol makanan khas dalam peristiwa Imlek, cap gomeh misalnya. Ya, tapi itu menarik untuk dilakukan. Ya. Nah, tema-tema apa yang menarik saat ini dalam konteks multikultural itu? Ya.
di Jawa Timur, di daerah Banyuwangi, ada kampung namanya, memang di kampung ini dibangunlah sebuah konsep desa kebangsaan. Nah, dalam konsep desa kebangsaan ini, di situ dikembangkan sebuah pemahaman bahwa ini adalah nasionalitas Indonesia dalam keragaman budaya, suku, dan keragaman-keragaman yang lain. Ya. Tetapi menarik itu, karena itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi itu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, tema-tema apa yang menarik dalam peristiwa khotbah ketika menghadapi situasi seperti itu? Ya. Kita harus wujudkan itu. Ya. Yang ketiga adalah sebagai seorang pengkhotbah, ketika kita mau khotbah multikultural, ya, pelajari konteks sosialnya, pelajari budayanya, dan pelajari demografinya. Ini penting. Jadi kalau misalnya Anda ini pengkhotbah tamu, Anda baru datang pertama kali ke situ tanpa kemudian Anda googling, tanpa kemudian Anda mencoba mencari tahu ini konteks sosialnya seperti apa. Ya. Bagaimana situasi masyarakatnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana mata pencariannya misalnya, bagaimana pergaulan yang terjadi di situ, budaya apa yang menonjol, bagaimana demografinya. Anda tidak akan bisa menjadi pengkhotbah yang baik. Kenapa? Karena khotbah Anda akan sangat abstrak, tidak menyentuh need real umat. Ya. Khotbah itu ditulis untuk menjawab problem keragaman budaya. Keragaman budaya bukan tanpa problem. Maka khotbah ditulis untuk memberikan stimulan, untuk memberikan solusi yang ada. Bisa saja justru karena keragaman sosial, keragaman budaya, ada problem kelas, ada persoalan kekayaan yang dikuasai oleh hanya 0,5% masyarakat misalnya. Sisanya mereka berada di bawah garis kemiskinan. Yang kaya ini hanya etnis tertentu saja. Ya. Bahwa ada isu di daerah-daerah rantau merasa bahwa kemudian para perantau itu menguasai ekonomi. Maka kemudian suku, katakanlah orang-orang yang merasa lahir dan besar di situ, ia berada dalam situasi yang inferior. Ini problem kelas. Khotbah multibudaya perlu bersentuhan dengan itu. Bisa saja kemudian ini persoalan tempat ibadah dan harapannya seperti apa. Karena dominasi budaya dan agama tertentu, maka mengalami kesulitan untuk menghadirkan tempat ibadah yang nyaman. Ada persoalan di situ. Ya. Atau mungkin pula persoalan-persoalan yang disebabkan oleh penggantian budaya. Dulu tidak ada tradisi ini. Tapi ketika suku itu datang, maka dia mengambil alih, mendominasi semuanya, menggantikan tradisi yang ada. Itu persoalan. Maka pengkhotbah perlu belajar tentang konteks sosialnya. Lihat budayanya, lihat demografinya, lihat posisinya. Bagaimana kependudukannya, bagaimana mata pencahariannya, bagaimana situasi lingkungan alamnya. Ya, ini penting. Ya. Selanjutnya, hati-hati soal pengajaran iman. Kenapa? Bisa saja kemudian khotbah kita
ini melukai. Umat, ketika kita menyinggung ya keyakinan-keyakinan tempo dulu yang pernah diikuti oleh umat, maka hormati latar belakang agama tradisional. Kenapa? Ya, beberapa penelitian bahwa konversi agama ya itu tidak jarang menjadi persoalan keimanan. Penelitian saya tentang keluarga, salah satu penyebab kegagalan rumah tangga adalah konversi yang belum selesai. Secara liturgis mereka bisa mengikuti tradisi keagamaan yang baru, tetapi tradisi imannya belum bisa. Ya, maka hati-hati. Yang selanjutnya, kita bisa memanfaatkan ilustrasi dan gambar multikultural yang ada. Ya. Kita bisa bertanya, berdiskusi dengan masyarakat di situ. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengenal orang dari suku lain, maka kita akan mendapatkan pemahaman apa yang mereka pahami tentang imannya. Kita akan mengenal mereka dengan lebih baik. Ya. Pelajari bagaimana mengenali, bagaimana orang-orang dengan suku yang berbeda dengan pengkhotbah itu, kultur yang berbeda dengan pengkhotbah itu, untuk mengenali dan merayakan cara-cara kasih karunia Allah dialami dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka merayakan ungkapan syukurnya. Ya. Ini penting untuk kemudian bisa kita manfaatkan menjadi sebuah ilustrasi. Ya. Bisa kita manfaatkan dalam khotbah itu. Sehingga kemudian kita mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Selanjutnya hemat saya, ya, ada baiknya kalau kemudian kita mempertimbangkan khotbah percakapan atau kolaboratif. Ya. Mungkin mengawali khotbah, kita bisa membuka dengan diskusi multibudaya. Kita bicara dalam logat dan bahasa yang bukan yang tidak dimiliki oleh pengkhotbah, tapi yang dimiliki oleh audiens. Kita bisa menggunakan bahasa mereka misalnya. Atau kemudian kita bisa bertanya dan mereka menjawab dalam kultur mereka. Ya, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena mereka berbicara dalam konteks kultur mereka. Dan dengan begitu, maka kita sedang memberikan konteks yang teratur dalam mendengarkan cara umat multibudaya itu menghubungkan gagasan Alkitab dengan kehidupan. Kita akan mendengarkan itu. Bagaimana mereka memahami tentang kehidupan imannya dalam konteks budayanya. Dan itu akan menjadi kaya kita. Ya. Percakapan itu menjadi stimulan yang baik. Merangsang setiap budaya itu untuk mewujudkan menjadi kesaksian bagi mereka. Ya. Yang selanjutnya, ada baiknya pengkhotbah memberi waktu kesaksian. Ya. Mungkin kemudian kita bisa memberikan ada waktu tertentu misalnya. Ya. Satu waktu saya sedang berkhotbah dan kemudian saya mengakhiri khotbah saya dengan mengundang jemaat. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan kesaksiannya. Ada yang berikan kesaksian. Keluarganya saya minta datang ke depan.
Maka kemudian di tengah-tengah kesaksian itu, setelah mereka bersaksi bersama, saya menghampirinya dan saya mendoakannya. Artinya kemudian dalam peristiwa itu, bahwa kita bisa melihat demikian cara Tuhan yang luar biasa itu. Dalam kesaksiannya, bahwa di situ ia merasakan ada berkat Tuhan yang ada. Nah, oke. Inilah paling tidak 7 hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Menurut James dan Rogers. Ya. Bahwa kemudian cukup variatif, cukup banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun atau kemudian dalam menghadirkan diri sebagai seorang pengkhotbah dalam konteks multi budaya. Selamat berkhotbah dalam khotbah multikultural. Tuhan berkati. Oke.